Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para pemirsa, para pendengar, para penonton video ini yang saya hormati, di pagi hari ini marilah kita selalu tetap bersyukur dengan memuji Alhamdulillahirabbil alamin, karena di hari ini, di pagi yang sejuk ini, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah kepada kita dapat mempergunakannya untuk melakukan kebaikan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati dan saya banggakan, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang telah diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Di sana ada sebuah hikayah, sebuah cerita, sebuah kisah yang bernama ada seorang salafus sholih yang bernama Sa'ih Al-Azdi bertemu dengan Ilyas. Sa'ih Al-Azdi memerintahkan kepada Ilyas untuk berumah tangga, untuk mencari istri, dan menyuruh melarang dari membujang. Ilyas adalah seorang lelaki yang masih bujangan, masih belum mempunyai seorang istri. Sementara kawannya Sa'ih Al-Azdi dalam satu kesempatan di dalam pengembaraannya bertemu dengan Ilyas. Lalu Sa'ih Al-Azdi karena mengetahui Ilyas adalah masih bujang, lalu memerintahkan untuk berumah tangga. Dan Sa'ih Al-Azdi pun melarang Ilyas dari membujang. Lalu kemudian Sa'ih Al-Azdi berkata kepada Ilyas, janganlah kamu
mencari seorang istri, janganlah kamu mencari seorang wanita yang memiliki 4 karakter di dalam dirinya. Yang pertama, perempuan yang memiliki karakter khulu atau perempuan khulu. Yang kedua, perempuan pembalap. Yang ketiga, perempuan pezina. Dan yang keempat, perempuan nuzus. Lalu apakah yang dimaksud dengan perempuan khulu? Perempuan khulu adalah perempuan yang selalu meminta khulu kepada suaminya, meminta cerai. Selalu setiap saat meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahan yang signifikan yang dilakukan oleh suaminya. Setiap saat, setiap kesempatan, seorang istri selalu meminta cerai kepada suaminya. Perempuan seperti ini dinamakan perempuan khulu. Dan ini Sa'i Al-Azdi berkata kepada Ilyas untuk menjauhi perempuan yang semacam ini. Yang kedua adalah perempuan pembalap. Yang dimaksud dengan perempuan pembalap adalah perempuan atau wanita yang bermewah-mewahan, bermegah-megahan di dalam kehidupannya, dan selalu membandingkan kepada orang lain tentang mengenai masalah dunia. Jadi perempuan semacam ini hendaknya dijauhi oleh Ilyas, kata Sa'i Al-Azdi, karena perempuan pembalap seperti ini nantinya akan menyulitkan si suami ketika sang suami ekonominya dalam keadaan terjepit. Maka karakter perempuan semacam ini, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, nanti itu akan merepotkan, menyulitkan sang suaminya. Dan yang paling parah dari perempuan pembalap seperti ini adalah selalu memandang orang lain, membanding-bandingkan orang lain daripada suaminya sendiri. Memandang orang lain bisa bermacam-macam yang dibeli, bermacam-macam kebutuhan bisa dipenuhi. Lalu perempuan semacam ini menuntut kepada suaminya agar supaya apa yang dibeli, apa yang dipenuhi oleh orang lain, dia menuntut agar supaya sang suaminya juga ikut seperti mereka. Perempuan semacam ini adalah perempuan yang di dalam kehidupannya selalu menuntut kepada suaminya, selalu bermewah-mewahan, bermegah-megahan di dalam kehidupannya. Bermewah-mewahan pakaian, bermewah-mewahan makanan, bermewah-mewahan segala kebutuhan perabot alat rumah tangga. Ini menuntut kepada suaminya agar supaya kemewahan-kemewahan, kemegahan-kemegahan yang diinginkan oleh perempuan ini, dia menuntut kepada suaminya agar semuanya itu dapat dipenuhinya.
Kemudian yang ketiga adalah yang hendaknya dijauhi oleh Ilyas, kata Sa'i Al-Azdi, adalah perempuan pezina. Yang dimaksud perempuan pezina di sini adalah perempuan yang sudah terkenal, mengenal banyak kawan dan mengenal banyak kekasih gelap. Dia banyak sekali kawan dekat dan terkenal memiliki kekasih-kekasih gelap. Dan ini sangat berbahaya perempuan semacam ini, apalagi dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai seorang istri oleh Ilyas, kata Sa'i Al-Azdi kepadanya. Dan perempuan semacam ini, perempuan berzina, perempuan yang terkenal mempunyai kawan dekat dan memiliki kekasih-kekasih gelap, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala muttakhidati akhdan, dan bukan perempuan-perempuan yang mengambil lelaki untuk dijadikan sebagai lelaki piaraan. Maka dengan demikian perempuan ini sangatlah berisiko atas seorang suami yang soleh. Perempuan semacam ini sulit untuk dijadikan, sulit untuk diarahkan kepada kesolehatan, kepada kebaikan, walaupun itu bisa, akan tetapi sang suami soleh berat untuk merubah sikap dan karakter kepribadian perempuan semacam ini tanpa mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah perempuan nuzus. Perempuan nuzus dikategorikan adalah perempuan yang hendaknya dijauhi oleh Ilyas, kata Sa'i Al-Azdi. Perempuan nuzus adalah perempuan yang bersikap tinggi, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan kepada suaminya. Perempuan yang selalu unggul, selalu mengharapkan berperilaku unggul di atas suaminya, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Dengan perbuatan, perempuan nuzus seperti ini biasanya itu main tunjuk kepada suaminya, main tunjuk sana sini, kerjakan itu, kerjakan ini, pergi sana, pergi sini, beli itu, beli ini. Dia main tunjuk kepada suaminya. Juga perempuan nuzus semacam ini juga tinggi, unggul di dalam perkataannya. Dia selalu tidak mau di bawah, tidak mau merendah di dalam hal perkataannya kepada suaminya. Dia menginginkan selalu menang di dalam perbuatan maupun perkataan atas suaminya sendiri. Dia menginginkan dia selalu berkuasa di dalam keluarga. Dia selalu menguasai, dia selalu mengatur, mengurus dalam urusan keluarganya. Dia melampaui hak-hak yang sebenarnya dia lakukan, melampaui hak-hak yang sebenarnya diemban oleh dirinya. Dia melampaui, menginjak, melangkahi hak-hak suaminya.
dia mempunyai karakter ambisi, mempunyai karakter menguasai, memerintah, main perintah, main tunjuk sana, tunjuk sini kepada suaminya, maka hal demikian ini juga sangat membahayakan, sangat merepotkan atas suaminya sendiri. Karena pada dasarnya suami adalah di atas dari istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki-laki itu, para suami-suami adalah sebagai pemimpin di atas para perempuan-perempuan. Suami adalah sebagai pemimpin dari para istrinya. Suami adalah pemimpin dari istrinya. Maka apabila keadaan ini terbalik, yang memerintahkan, yang menguasai di dalam keluarga itu justru perempuan, maka perempuan semacam ini namanya disebut perempuan nuzus. Maka hal demikian, kata Syekh Al-Azdi, empat perempuan semacam ini hendaknya dijauhi oleh Ilyas, teman dekatnya. Para pemirsa, para penonton, para pendengar yang saya hormati, inilah kisah singkat yang diterangkan, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangannya, kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi yang cerah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kisah singkat ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kaum para lelaki, kaum lelaki yang masih ingin mencari pasangan pendamping hidup, mencari istri, agar supaya memilah dan memilih, mencari perempuan-perempuan yang di luar dari 4 perempuan yang ada di dalam cerita yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Dan juga demikian, para istri, para perempuan yang kebetulan mendengarkan video ini, mendengarkan kisah ini, hendaknya dijadikan satu pelajaran introspeksi. Barangkali ada salah satu pendengar, para teman-teman, para perempuan yang kebetulan mendengar ini, hendaknya merubah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dalam diri Anda ada salah satu dari 4 karakter perempuan di atas. Hendaknya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menyelamatkan Anda dari 4 karakter perempuan yang sesuai dalam cerita kisah yang sudah saya sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bila mana ada kesalahan, kekurang sopanan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.